sampai baru satu. Bertemu lagi dengan saya Satya, bersama Moto Bicara untuk aku dapat sharing episode tutorial and tips. Kalian akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk mencari bakat-bakat yang terbaik untuk anak-anak yang lebih memilih bakat dan bakat di mereka. Jadi kita tahu setiap anak-anak yang masih di bawah 5 tahun itu pasti otaknya udah mulai bekerja untuk mencari bakat yang mereka miliki. Biasanya tuh bakat-bakat yang dimiliki itu banyak banget yang mereka minati sebenarnya kita mereka. Sebenarnya kenapa? Karena teman-teman perkembangan otak dan jiwa mereka tuh biasanya tuh akan nasib baik. Kita coba bayangkan, coba kita dan kita renungkan. Kita yang lahir tahun generasi beta ataupun generasi milenial pasti akan masih tahu ya, dulu kan di zaman era milenial itu ya, itu belum ada yang namanya teknologi, itu masih belum ada teknologi sama sekali. Kita bisa menang permainannya itu cuma di luar ya. Hal itu menyebabkan sampai menangkan otak jiwa mereka, tapi cara mereka bermain mengajarkan untuk memilih dan mencari bakat yang menggunakan bakat yang dimilikinya dan orang biasa. Misalnya saja mau jadi pesulap, menjadi arsitek, itu sebenarnya banyak banget ya siapa tahu ya. Karena kenapa? Untuk perkembangan jiwa mereka, yang meskipun mereka tuh yang menciptakan apapun. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua maupun saudara dan guru, bagaimana cara mengajarkan anak-anak yang masih kecil untuk memilih dan menemukan bakat yang dimiliki? Pertama, untuk anak-anak pastikan terlebih dahulu tuh kenal dunia luar. Jadi setiap hari ketika usia 5 tahun tuh kenalilah ada kedua mereka luar gitu, bentuk bisa bentuk gedung-gedung, melihat segala bentuk, warna dan sebagainya. Terus juga perhatikan bagaimana orang bertindak seperti di luar ya. Kenapa? Ini tujuannya tuh agar anak tuh bisa memahami betul bagaimana cara membiasakan dia untuk hidup di dunia ini. Terus kemudian yang kedua mengenai buku ya. Kalau dengan mengajarkan anak belajar itu juga ada dua jenis. Ada yang belajar buat buku, ada juga buat bakat yang dimiliki ya. Jadi anak-anak itu biasanya tuh mencari bakat itu kan memang tidak susah. Nah, sebenarnya dengan mereka seperti anak mereka tertarik kalau mereka selalu meminati bulu tangkis, mereka akan selalu bermain bulu tangkis. Terus juga main musik, bisa tertarik main piano, tapi terserah mereka sendiri ya. Tapi beda-beda. Walaupun dengan kata yang menggambar, mereka suka menggambar dan juga membaca buku, bisa jadi penulis. Nah, jadi kemudian yang ketiga, gunakanlah bakat-bakat tersebut. Misalnya nih, kalau menggambar nih, gunakan terus menerus. Jadi kalau misalkan anak berlatih bergambar setiap hari, perkembangan otak bagus ya. Tapi harus dibatasi juga waktunya untuk belajar pelajaran di sekolah supaya lebih menggunakan bakat tersebut. Misalnya bakat melukis ya, bakat melukis akrilik yang tidak dimiliki orang biasa ya. Terus bisa contoh lain, kalau bermain bola bisa mengembangkan otak jiwa tuh bisa pada fokus ya. Ataupun bakat yang lain tuh kayak misalkan belajar matematika, bisa baca buku, bisa buat inspirasi menulis. Nah, anak bisa belajar menulis tuh supaya perkembangan otaknya bagus, tuh banyak banget dan masih banyak lakukan. Kemudian yang kedua, sering bertambahnya usia itu ya, gunakanlah anak-anak, biasakanlah anak-anak tersebut mengajarkan di sekolah untuk selalu datang ke perpustakaan sehabis makan siang. Kenapa? Karena perpustakaan itu kan jembatan ilmu pusat dunia. Jadi kalau misalnya kan anak-anak yang mau ke perpustakaan tuh supaya tentang bakat yang dimiliki, maksudnya buku-bukunya. Jadi anak-anak itu bisa membaca buku tentang bakat yang mereka miliki, kayak misalnya bakat untuk bercerita, bakat untuk melukis, bakat untuk kayak misalkan mau menjadi pendongeng, itu banyak banget tuh. Jadi kalau membaca buku tuh sebagai pengganti kan nggak boleh sembarangan masuk ruangan musik atau tempat itu sudah bakat tuh. Tapi maka dari itu juga awasi dengan betul supaya nanti ke tempat sekolah ya. Kemudian setelah itu, ketika di hari libur, pastikan anak-anak tuh tertarik beli barang tersebut. Misalnya bisa beli barang mahal ya. Jika uangnya tidak cukup, kita bisa transfer online ya. Tapi mereka gunakanlah bakat tersebut, misalnya kamu menggambar ya. Misalnya kalau mau pelukis, misalnya kita bisa membeli banyak peralatan kayak misalkan pensil warna, krayon, atau cat minyak. Terus kalau alat musik misalnya gitar, piano, ataupun bukan piano sebenarnya, gitar, terus juga dan sebagainya untuk bakat tersebut. Dan yang terakhir, kalau bakat olahraga tuh bisa beli peralatan olahraga itu pokoknya dan lain sebagainya, pokoknya seperti itu cara bakat yang betul. Nah, dan yang terakhir sekali, cara mengajarkan yang betul untuk memilih bakat adalah ini, tetapkanlah bakat tersebut, mereka jangan beralih ke dalam tetap fokus. Nah, jadi setiap weekend isilah anak tersebut untuk berlatih bermain banyak kayak menggambar, menulis, terus juga bakal lain berakting. Nah, berakting sebenarnya bagus, tapi berakting dimaksud itu tidak boleh sambil berbicara sendiri, bukan berbicara sendiri sebenarnya. Jadi kita mendongeng cerita fantasi, legenda itu satu anak-anak. Jangan dikasih cerita-cerita kayak genre-genre yang terinspirasi di sinetron pada anak supaya tidak terpengaruh gampang terobsesi ya. Kenapa? Karena itu bisa merusak perkembangan otak dan jiwa. Tapi dengan bercerita legenda, dongeng itu boleh. Tapi kalau sesuai novel kan boleh juga, karena yang penting asalkan tidak membahayakan, tidak menyinggung perkembangan anak seperti untuk sinetron seperti itu. Dan setidaknya mengajarkan dongeng itu tuh berakting cukup yang dengan kata-kata yang lembut dan juga ini ya dan lain sebagainya, pokoknya seperti itu ya. Nah, sebagai penutup vlog kali ini, semoga orang tua dan anak bisa mengajarkan dengan menggunakan video vlog ini atau sebagai tips bagaimana cara untuk mencegah anak-anak dari binge watching ataupun binge menggunakan gadget yang bisa merusak otak mereka di awal ya. Oke, untuk YouTube vlog kali ini semoga bermanfaat dan
Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, kemudian dan subscribe channel aku sendiri, tahu bagaimana cara kalian untuk membacakan anak-anak masih kecil untuk memilih dan menggunakan bakat dan dimiliki itu perkembangan jiwa otak mereka masing-masing, baik yang normal maupun kelainan mental. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.